إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kaum muslimin, sudah dimaklumi bahwa kita semua hidup di dunia ini ibarat berjalan menuju sebuah tujuan, yaitu akhirat kita. Setiap manusia itu mesti melalui ini semuanya, dunia, kemudian ke alam barzakh, sampai kemudian ke alam akhirat. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berbekal agar sampai pada tempat tujuan dengan selamat. Dan sebagai bekal adalah ketakwaan. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kalau demikian, ketakwaan adalah sesuatu yang harus kita miliki agar kita mampu berjalan menuju akhirat kita, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana Adam dan Hawa Allah ciptakan. Namun untuk mencapai ketakwaan tersebut juga butuh komponen, butuh bekal juga yang wajib dimiliki oleh setiap muslim yang ingin meraih ketakwaan tersebut. Ada 3 bekal menuju ketakwaan. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat. Yang kedua adalah rizki yang halal, yang thayyib. Dan yang ketiga adalah amalan soleh yang Allah terima. Oleh karena itu setiap muslim, setiap harinya harus memiliki target untuk meraih ketiga hal tersebut. Dan inilah yang diinginkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan contohkan oleh beliau bahwa beliau setiap paginya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan 3 hal ini. Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi itu terus-menerus setiap pagi mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat. Menunjukkan bahwa ada di sana bekal yang harus kita raih setiap harinya untuk mencapai ketakwaan tersebut dengan memperbanyak ilmu yang manfaat. Kemudian warizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, rezeki yang halal dan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang ketiga adalah amalan mutaqabbalan, amalan soleh yang Allah terima. Nah, 3 ini Nabi sampaikan di awal hari, di awal aktivitas manusia dalam kesehariannya, dalam bentuk doa, menunjukkan seorang muslim harus mencanangkan di awal kehidupan dia di setiap harinya untuk meraih 3 hal ini dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan mendapatkan 3 hal tersebut. Demikianlah petunjuk Rasulullah SAW yang kita harus ucapkan, kita harus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya. Kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin, amal soleh adalah ujungnya dan ilmu yang adalah pangkalnya, dan itu semua diiringi dengan rezeki yang thayyib. Oleh karena itu, seorang yang ingin meraih kehidupan dunia yang baik, meraih kehidupan akhirat yang baik, maka harus punya target yang jelas tentang 3 hal ini. Karena dengan 3 inilah ia mampu meraih ketakwaan dalam dirinya
dan bisa menggapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna ilmu yang manfaatnya, semakin baik rizkinya, dan semakin banyak yang Allah terima amalannya, maka ia semakin sempurna ketakwaannya. Dan takwa adalah standar kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupa kita canangkan setiap hari bahwa kita harus mencari ilmu yang manfaat, mencari rizki yang thayyib, dan memperbanyak amalan soleh agar kita mampu mencapai ketakwaan yang Allah sampaikan sebagai standar kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya dengan atau sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Maka marilah kita semua meraih 3 hal ini setiap harinya, memperbanyak agar nantinya semakin sempurna takwa kita dan akhirnya mendapatkan kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah kebahagiaan yang melebihi bahagianya seorang yang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai manusia paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hari akhir untuk memperhatikan 3 hal ini. Luangkan waktu kita untuk mencari ilmu. Perhatikan lagi apa yang kita ambil, yang kita makan, yang kita raih daripada nafkah setiap hari kita. Apakah sudah thayyib ataukah belum? Dan ingat bahwa amal soleh pun harus terus kita lakukan, kita perbanyak agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.